Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, sebelum mulai pembelajaran, apakah hari ini tidak ada yang masuk? Oke, masuk semua ya, hadir semua ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan ya. Di alam semesta ini, hewan, tumbuhan, mereka membutuhkan banyak makanan. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Ada apa aja sih komponen abiotik dan abiotik? Nah, benar sekali ya yang dikatakan oleh Raka, kalau komponen biotik adalah komponen makhluk tak hidup. Contohnya ada rumput, singa, lalu kelinci. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen makhluk hidup seperti tanah, air, dan cahaya matahari ya. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi tentang peran konsumen, produsen, dan dekoposer. Lalu kalian dapat menjelaskan nih, bagaimana sih dampak jika salah satu komponen dalam rantai makanan itu punah. Dan nanti di akhir kegiatan, kalian akan membuat atau mempraktekkan untuk membuat diorama rantai makanan ya. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Nah, Ibu memiliki sebuah pertanyaan untuk kalian. Pernah nggak sih kalian melihat ada seekor belalang yang ada di rumput? Nah, mengapa sih dia selalu berada di sana? Ya, benar sekali. Karena belalang itu membutuhkan energi ya untuk dia berkembang biak. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video, kita saksikan ya video tentang hama tikus yang merusak tanaman padi pada ekosistem. Semua diperhatikan ya. Oke pemirsa, ini tengok ada tikus sedang makan, santai saja dia makan padi kita ya. Nah, jadi tikus yang kecil-kecil inilah yang merusak malai padi, sehingga padi yang seharusnya malainya bertumbuh dengan baik ini patah semua gara-gara tikus kecil ini. Ini masih kecil kayaknya. Nih lihat prosesnya dia dalam memakan padi. Ini leher padinya dipatahkan, jadi banyak yang patah seperti yang di bawah ini, yang diinjaknya ini patah. Ini dia sedang ambil padinya. Oke, ini tikus tidak punya rasa malu nampaknya. Nah, kurang ajar. Jadi di sini bukan cuma batang padi aja yang dimakan tikus, tapi ya malai padinya juga dimakan. Ini prosesnya. Lahap sekali dia makannya. Ini padi yang masih matang susu ya. Nih. Ini
padinya. Ini bukan tikus peliharaan ya, tapi tikus di sawah, memang benar-benar di sawah. Nih, padi yang matang susu mesin. Nah, tahu kan pemirsa? Jadi ini dia malainya dipotahkan seperti ini karena dia tidak bisa memanjat lagi kan. Ini padinya. Jadi ini seperti inilah dia cara mematahkan padi, batang padi. Jadi bukan hanya hama-hama seperti belalang ataupun burung yang menyerang tanaman padi pada fase generatif, tapi tikus juga masih menyerang. Seperti inilah prosesnya. Jadi banyak yang patah ini padinya, malai padinya maksudnya ya. Dan di sini padi-padi kami banyak yang baru tumbuh malainya, baru keluar malainya sudah diserang oleh tikus. Ini adalah kekejaman yang sangat kejam. Nah, setelah kalian menyaksikan sebuah videonya, bagaimana sih cara tikus itu merusak tanaman padi? Nah, benar sekali ya. Cara tikus memakan tanaman padi dengan cara mematahkan batang padinya agar dia bisa memakan bulir-bulir padi yang ada di dalam batang tersebut ya. Oke, baik anak-anak semua, silakan dibuka buku IPAS-nya. Di buku IPAS tersebut kita akan membahas tentang rantai makanan. Silakan kalian buka bukunya di bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem ya. Nah, pada halaman 44 silakan dibuka. Nah, pada halaman 44 ini silakan kalian perhatikan ada gambar nih. Di sini ada gambar, ada rumput, lalu ada kelinci dan ada elang. Nah, di sini rumput itu sebagai tumbuhan ya yang menggunakan energinya cahaya matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan, rumput ini dia menjadi produsen ya. Nah, nextnya, rumput ini nantinya dia akan dimakan oleh kelinci ya. Nah, kelinci ini memakan tumbuhan untuk mendapatkan energinya. Di sini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, nantinya si kelinci ini dia akan dimakan oleh elang ya. Nah, elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energinya. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ya. Nah, nantinya elang ini dia akan mati atau punah dan diurai oleh jamur. Nah, jamur ini dia sebagai dekomposer ya. Proses dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi bahwa kita simpulkan rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini digunakan untuk mereka sebagai hewan bergerak, bernafas ya. Baik anak-anak, di sini ada 3 macam jenis konsumen ya. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Nah, konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup
yang termasuk hewan herbivora yang mendapatkan makanan atau sumber energi dari produsen ya. Sedangkan untuk konsumen sekunder adalah makhluk hidup yang termasuk hewan karnivora yang mendapatkan makanan atau energi dari konsumen primer. Sedangkan yang terakhir ada konsumen tersier atau konsumen ketiga adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan atau mendapatkan energi dari konsumen sekunder ya. Baik anak-anak semua, di sini Ibu akan menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kalian akan bekerja sama untuk membuat diorama rantai makanan ya. Nah, bahan-bahannya sudah disediakan. Jadi di sini Ibu memiliki gambar atau gambar ekosistem hutan ya. Nah, di sini ada backgroundnya berupa alam hutan ya. Sedangkan lalu di sini sudah ada rumput, ada kelinci, ada serigala, lalu ada harimau dan ada jamur. Nah, nantinya ini silakan kalian bekerja sama dengan teman kelompok kalian untuk menyusun menjadi sebuah rantai makanan ekosistem hutan ya. Nah, di sini selanjutnya Ibu memiliki tanda panah. Nah, tanda panah ini silakan kalian gunakan di mana rumput ini lalu ada tanda panah. Tanda panah itu berarti proses makan dan dimakan ya. Jadi, rumput dikasih tanda panah, nantinya rumput ini dimakan oleh kelinci. Nah, kelincinya nantinya dikasih tanda panah lagi dimakan oleh serigala. Begitu seterusnya sampai rantai makanan ini jadi. Nah, nanti selesai kalian membuat rantai makanan atau menyusun rantai makanan ini, silakan kalian bersama teman-teman kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil kerjasama dalam membuat rantai makanan atau diorama rantai makanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ekosistem hutan. Rumput sebagai produsen. Nah, produsen ini dimakan oleh kelinci sebagai konsumen pertama. Lalu kelinci dimakan oleh serigala konsumen kedua. Lalu serigala dimakan oleh harimau konsumen ketiga. Lalu serigala itu harimau itu mati di urai atau dekomposter atau jamur. Baik anak-anak semua, terima kasih ya atas kerjasamanya. Di sini kalian luar biasa dalam materi rantai makanan. Apa kalian memahami materi hari ini? Baik, untuk memperkuat pengetahuan kalian, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan kalian isi soal evaluasi ini ya. Oke, jadi kesimpulan hari ini pada pelajaran IPAS tentang rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi ya. Nah, rantai makanan ini banyak kita jumpai di alam semesta ini. Salah satunya ada di lingkungan kita ya. Seperti tumbuhan, cahaya matahari, tanah, air, dan lain sebagainya ya. Nah, pada pertemuan besok, silakan
kalian baca-baca kembali tentang jaring-jaring makanan ya. Nah, jaring-jaring makanan ini tidak jauh berbeda dengan rantai makanan, tapi dia cakupannya lebih luas antara makan dan dimakannya ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.